Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Karimah dengan NPM 20101066. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang review jurnal sistem pendukung keputusan metode WP. Jurnal yang pertama yaitu ada sistem pendukung keputusan pemilihan supplier kosmetik dengan metode WP. Nama penulisnya Maharani Riki Ardiansyah dan Dian Kristina. Tahun 2021. Nama Jurnal Riset Tindakan Indonesia. Pada penelitian ini, untuk mendapatkan supplier terbaik maka dilakukan analisa dan perhitungan terhadap kriteria-kriteria atau atribut yang ada pada alternatif dengan menggunakan metode WP. Metode WP yaitu sebuah metode yang menggunakan perkalian dalam mengkorelasikan rating atribut, di mana ratingnya dipangkatkan dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses yang digunakan sama dengan proses normalisasi. Langkah-langkah perhitungan dalam WP yang pertama yaitu menentukan kriteria dan memberi nilai bobot berdasarkan kepentingan masing-masing kriteria serta menentukan sifat kriterianya. Yang kedua, menentukan rank nilai masing-masing kriteria dan memberikan nilai bobot masing-masing rank nilainya. Melakukan penilaian terhadap masing-masing alternatif terhadap kriteria. Yang keempat, melakukan normalisasi bobot. Yang kelima, mencari nilai vektor S. Kemudian mencari nilai vektor F. Melakukan perankingan terhadap nilai vektor F yang didapat nilai vektor V terbesar akan menjadi pilihan terbaik. Yang pertama yaitu kriteria nilai bobot dan sifat kriterianya terdapat yaitu kelengkapan barang, lama kadaluarsa, harga rata-rata, jarak supplier, akses transportasi dengan nilai bobot 5, 4, 3, 2, 3. Kemudian yaitu berdasarkan data di atas maka dilakukan pengolahan data dan pencarian keputusan dengan metode WP. Dari perhitungan maka didapatlah nilai V yang akan digunakan untuk melakukan perankingan dalam mencari supplier terbaik. Urutan nilai V masing-masing alternatif dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah yaitu alternatif 1 dengan nilai 0,2952, selanjutnya alternatif 3 0,2814, kemudian alternatif 2 dengan nilai 0,2381 dan terakhir alternatif 4 dengan nilai 0,01852. Berdasarkan dari hasil analisa dan pengolahan data serta perhitungan yang dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut: sistem penunjang keputusan yang dibuat dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam pemilihan supplier pada toko Al-Fazza Kosmetik berdasarkan kriteria yang diberikan. Metode WP yang digunakan dalam sistem penunjang keputusan memberikan hasil perankingan dari alternatif keputusan dengan perhitungan yang sederhana. Hasil yang diberikan sistem penunjang keputusan ini bukan merupakan hasil akhir atau pilihan mutlak, melainkan rekomendasi yang dapat digunakan pembuat keputusan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan pemilihan suppliernya. Kemudian jurnal yang kedua yaitu sistem pendukung keputusan perusahaan yang berprestasi dalam sektor industri dengan metode WP. Dengan nama penulis Nuni Destria Indriani Sudin Seyapudin. Tahun terbit yaitu 2021. Metode WP adalah salah satu metode penyelesaian masalah pada MADM. Metode ini mengevaluasi beberapa alternatif terhadap sekumpulan atribut atau kriteria. Kemudian langkah-langkah perhitungan dalam metode WP sama seperti yang sebelumnya. Menentukan kriteria yang digunakan beserta nilai bobotnya, dan dapat hasil ranking perusahaan berprestasi yaitu PT Pampas Indonesia mendapatkan ranking pertama. Kesimpulannya itu untuk membangun sistem pendukung keputusan perusahaan yang berprestasi dalam sektor industri dengan metode WP, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan kriteria. Kemudian data tersebut akan dihitung menggunakan metode WP dan hasil perhitungan berupa ranking alternatif.
Variabel dalam penelitian ini memiliki 6 acuan variabel penilaian dengan masing-masing nilai bobot, yaitu penanaman modal 5, LKPM 4, jumlah tenaga kerja 3, pengolahan limbah 2, kewajiban sosial 2, dan jenis gaji. Dari hasil pengujian kelayakan sistem bahwa pengujian yang dilakukan oleh pengguna mendapatkan hasil 76,66%, maka dapat disimpulkan berdasarkan perhitungan skala Likert, sistem tersebut dapat membantu manajemen dalam proses penentuan perusahaan yang berprestasi. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu sistem pendukung keputusan menggunakan metode WP, pemilihan minat jurusan. Nama penulis yaitu Fatoni Mahardika Umiati Martanto dengan tahun terbit 2017. WP sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot yang tergolong dalam penyelesaian masalah multi kriteria decision making, di mana untuk mencapai tujuan metode ini menggunakan alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Pemodelan data dan hasil bisa dapat kita lihat dari gambar di bawah. Untuk mendapatkan sistem yang diinginkan, perencanaan mengenai sistem yang digunakan digambarkan dengan memodelkan menggunakan konteks diagram dan data flow diagram. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan minat jurusan melalui penerapan sistem pendukung keputusan metode WP dalam upaya meningkatkan prestasi lebih dari 70% pada sistem yang dibangun dapat membantu pihak terkait yang dalam hal ini adalah Sekolah MA Salafiyah Bode Plambon Cirebon dalam pelaporan dan pendataan guna meningkatkan prestasi siswa. Kemudian ada juga yaitu jurnal keempat, metode WP pada sistem pendukung keputusan pemberian bonus pegawai pada CV Bejo Perkasa. Nama penulis yaitu Agung Sugiarto, Robi Rizky, Susilawati, Ayumira Yunita, Zainal Hakim, tahun terbit 2020. Langkah-langkah perhitungan dalam metode WP yaitu 1. Pengumpulan data, yang kedua analisis data, selanjutnya yaitu langkah-langkah pembahasan tahap-tahapnya yaitu pembagi masing-masing nilai, menentukan nilai kriteria, pemberian beberapa alternatif, menghitung nilai vektor SI, langkah terakhir yaitu menghitung nilai vektor F. Bisa kita lihat dari tabel di bawah, nilai kriteria pembaikan bobot. Dengan adanya perhitungan algoritma ini, perusahaan dapat menentukan dengan jelas kriteria untuk menentukan bonus terhadap karyawan. Nilai preferensi terbesar diraih oleh karyawan yang bernama Ridwan dengan nilai 0,107 721 24 376 631. Kemudian di urutan kedua diduduki oleh Andi dengan nilai sebagai berikut. Selanjutnya urutan ketiga oleh Fitri dengan nilai. Dengan menggunakan metode WP, produk yang diterapkan di perusahaan tersebut dapat memudahkan bagian keuangan dan pemilik perusahaan dalam menentukan karyawan yang berhak mendapatkan bonus secara tepat dan akurat. Berdasarkan hasil dan kesimpulan tentang implementasi metode WP, maka saran yang dapat diberikan dalam peningkatan kualitas adalah bagi pengembang berikutnya dibuat aplikasi sistem pendukung keputusan agar perhitungan dapat dilakukan secara otomatis dan lebih mudah dalam menentukan bonus terhadap karyawan. Jurnal yang kelima ada yaitu metode WP dalam sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa prestasi. Nama penulis yaitu Basri, tahun terbit 2017. Perhitungan metode WP yang pertama yaitu menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Kriteria yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa berprestasi dengan metode WP yaitu C1 nilai, C2 kehadiran, C3 penghasilan orang tua, C4 jumlah tanggungan orang tua. Hasil penelitian menunjukkan performa WP dalam sistem pemeringkatan khususnya untuk sistem penjunjang keputusan sangat baik dalam memberikan rekomendasi. Perpaduan teknik pemeringkatan dengan SPK tentunya membutuhkan preferensi khusus pada kasus dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan pengembangan SPK, pemberian beasiswa ini dapat menjadi alat bantu bagi pengambil kebijakan di sekolah dalam memberikan beasiswa berprestasi. Sekian
hasil review saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.